Hindu merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa lampau. Masuknya agama Hindu tidak lepas dari peran pedagang India yang berlabuh di Nusantara. Selain itu, perkembangan pesat agama Hindu diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu saat itu. Kerajaan Hindu di Nusantara diprediksi dimulai sekitar 130 Masehi. Selain Kutai dan Singosari, ada beberapa kerajaan Hindu lain yang juga berkembang pesat. Inilah 5 kerajaan Hindu di Indonesia yang memiliki pengaruh besar pada masa kejayaannya. Yang pertama, sejarah Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur, yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Dari Yupa yang ditemukan, kemudian muncul nama Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Menurut para ahli sejarah, nama Kudungga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya, Mulawarman dan Aswawarman, diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dari India. Kata Warman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India bagian selatan. Prasasti Yupa juga menyebutkan nama-nama raja yang memerintah Kutai. Berikut adalah 20 daftar nama raja-raja Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kutai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Kutai dari berbagai aspek. Aspek sosial. Pada masa pemerintahan Kudungga, Kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdidik yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, dan bijaksana. Aspek ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, yaitu berada di dekat Sungai Mahakam, membuat tanah kerajaan dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Mata pencarian masyarakat Kutai adalah petani, peternak, dan pedagang. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan tertulis Yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan pajak pada pedagang dari daerah lain yang berdagang di wilayah Kerajaan Kutai. Pajak ini biasanya berupa barang yang mahal atau upeti. Aspek agama. Kerajaan Kutai
memiliki sejarah yang kuat akan kepercayaan animisme dan dinamisme serta Hindu sebagai agama pendatang. Terbukti pada peninggalan Yupa yang dianggap sebagai peninggalan masa Megalitikum, Menhir, dan Pundan Berunda. Diyakini bahwa rakyat Kutai dibebaskan untuk beragama walaupun kerajaan menganut ajaran agama Hindu Siwa yang bercampur Brahmana. Runtuhnya kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama. Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia pada abad ke-13 Masehi. Raja Dharma Setia tewas di tangan penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa. Peninggalan kerajaan Kutai. Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa Yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga kerajaan dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Yupa berbentuk tugu batu dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang tertanam di tanah. Yang kedua, sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Hindu ini pertama kali dibangun oleh Jaya Singawarman yang merupakan menantu dari Raja Dewa Warman yang ke-8. Jaya Singawarman merupakan seseorang dari India. Ia pergi mengungsi ke Nusantara dan mendirikan kerajaan Tarumanegara. Kerajaannya di sana diserang. Ibu kota kerajaan Tarumanegara yang berada di Jaya Singapura pun menggantikan pusat pemerintahan dari kerajaan ayah mertuanya, Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara hanya menjadi kerajaan daerah biasa. Raja-raja Tarumanegara diperkirakan kerajaan yang berdiri dari abad ke-4 hingga ke-7 ini dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama silsilah raja-raja tersebut adalah masa kejayaan kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik Cakramarwan sebagai panglima dan Nagawarman sebagai panglima laut. Purnawarman juga disebut-sebut sebagai seorang raja yang hebat berhati mulia serta selalu merhatikan kepentingan rakyatnya. Hal itu tertulis dalam sebuah prasasti. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya kerajaan ini dikarenakan adanya masalah keluarga. Pasalnya, di masa kepemimpinan Linggawarman, ia meneruskan tahtanya kepada sang menantu bernama Tarusbawa. Sang menantu pun melihat bahwa kerajaan Tarumanegara tidak lagi memiliki eksistensi dan kehebatan seperti di masa lampau. Ia pun memilih untuk meninggalkan kerajaan Tarumanegara dan membangun yang baru. Selain itu, kerajaan Tarumanegara juga mengalami banyak gempuran dari kerajaan Majapahit sehingga mengalami kesulitan untuk bertahan. Peninggalan. Ditemukan 7 peninggalan kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa. Adapun 5 lokasinya di Bogor, seperti Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruten, dan Prasasti Pasir Awi. Kemudian, 1 prasasti ditemukan di Jakarta, yakni Prasasti Tugu, serta prasasti lainnya ditemukan di Banten, yakni Cidang Hiang. Beberapa prasasti kerajaan Tarumanegara menjelaskan keberadaan kerajaan Tarumanegara dan sisanya berupa gambar telapak kaki raja. Yang ketiga, sejarah kerajaan Kediri.
Kerajaan Kediri atau bernama Kerajaan Panjalu diperkirakan berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Letak Kerajaan Kediri ada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu. Kerajaan Kediri diawali oleh Airlangga yang membagi wilayah Kerajaan Kahuripan menjadi dua pada tahun 1041 Masehi yang dilakukan oleh Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Diperkirakan sepeninggal Airlangga, kedua kerajaan terjadi konflik. Berdasarkan prasasti Sirah Keting 1104 Masehi, diketahui bahwa muncul nama Raja Sri Jayawarsa yang dianggap raja pertama Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau yang sekarang ini dikenal dengan Kota Kediri. Pusat kerajaan berada di tepi Sungai Brantas yang dahulu menjadi akses pelayaran. Adapun nama-nama dari Raja Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Dari kronik Cina disebutkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan penghasil beras. Komoditas barang perdagangan dari Kediri diantaranya emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Dalam hal perdagangan, Kediri sudah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat tukarnya. Posisi Kerajaan Kediri yang strategis membuat Kerajaan Kediri menjadi kota pelabuhan dari jalur perdagangan Indonesia Timur dan Barat. Kerajaan Kediri juga menerapkan sistem pajak bagi rakyatnya berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Berdasarkan Kitab Ludaka, sistem kasta di Kerajaan Kediri bukan berasal dari keturunan layaknya sistem kasta di Hindu pada umumnya. Namun, sistem kasta di Kerajaan Kediri didasarkan pada tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Raja Jayabaya dikenal sebagai pemimpin politik yang dapat meramalkan masa depan melalui jangka Jayabaya yang dikarangnya. Selain itu, karena Jayabaya memiliki visi ke depan, membuat Jayabaya selalu dikenang. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diperkirakan runtuh pada tahun 1222 ketika masa pemerintahan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya dianggap sebagai sosok yang sangat kejam yang mengklaim hanya Dewa Siwa yang dapat mengalahkannya. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana untuk menyembah Kertajaya layaknya dewa. Melalui perlindungan Ken Arok, para Brahmana kemudian mendukung Ken Arok untuk melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Ganter. Keberhasilan Ken Arok membuat Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan untuk selanjutnya menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singosari. Peninggalan Kerajaan Kediri. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Kediri. Situs Tondowongso, Arca Dewa Siwa Caturmuka, Prasasti Sirah Keting yang menjelaskan pemberian hadiah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Prasasti Tulungagung dan Kertosono yang berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bhameswara. Prasasti Ngantang yang menjelaskan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Prasasti Jaring menjelaskan Kebo Waruga dan Tikus Jinada. Prasasti Kamula menjelaskan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh di Katang. Yang keempat, sejarah Kerajaan Singosari. Pendirian Kerajaan Singosari tidak terlepas dari tokoh Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya
menjabat sebagai pengawal dari seorang akuwu di Tumapel bernama Tunggul Amatung. Ken Arok membunuh Tunggul Amatung dan menikahi istrinya Ken Dedes. Setelah menjabat sebagai adipati Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana dan melakukan pemberontakan di kerajaan Kediri. Pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok memaksa Raja Kertajaya, Raja Kediri, menyerahkan kekuasaannya dan berpindah ke kerajaan Singosari. Ken Arok kemudian menjabat sebagai raja dari kerajaan Tumapel atau dinamakan kerajaan Singosari. Inilah raja-raja kerajaan Singosari. Kehidupan sosial kerajaan Singosari. Kehidupan sosial kerajaan Singosari berubah-ubah menyesuaikan pemimpinnya. Pada masa pemerintahan Ken Arok, rakyat Singosari sangat terjamin. Pasca wafatnya Ken Arok, akibat konflik keluarga kerajaan menyebabkan kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Ketika masa pemerintahan Kertanegara, masyarakat Singosari kembali teratur. Kehidupan politik kerajaan Singosari. Kehidupan politik kerajaan Singosari ditandai dengan adanya konflik keluarga kerajaan Singosari yang membuat kerajaan mengalami pergantian kepemimpinan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu untuk memperluas wilayah kerajaan Singosari. Masa kejayaan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Kerajaan Singosari menguasai seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Belayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara dikenal sebagai raja yang menginginkan penyatuan atas wilayah Nusantara di bawah Singosari. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Kertanegara menerapkan upaya berikut. Yang pertama, perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Yang ketiga, memantapkan struktur pemerintahan Singosari. Yang keempat, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Selain memperluas wilayah, Kertanegara juga mengembangkan perdagangan dan pelayaran. Komoditas ekspor Singosari diantaranya beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Penguasaan jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku menjadi bukti kebesaran kerajaan Singosari. Runtuhnya kerajaan Singosari. Keruntuhan kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara. Runtuhnya Singosari dikarenakan lemahnya pertahanan di Singosari akibat terlalu mementingkan urusan luar negeri daripada dalam negeri. Jayakatwang dari Kediri melakukan penyerangan ke Singosari. Dampaknya Kertanegara wafat dan kerajaan Singosari pun runtuh. Peninggalan kerajaan Singosari. Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, Candi Katang Lumbang, Candi Kangenan, Prasasti Singosari, dan Prasasti Malurung. Yang kelima, sejarah kerajaan Majapahit. Sejarah kerajaan Majapahit tidak terlepas dari kerajaan Singosari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, raja kerajaan Singosari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Singosari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa kerajaan Singosari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta
memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Ada 6 pemberontakan di Majapahit. Yang pertama, pemberontakan Ranggalawe. Yang kedua, pemberontakan Lembu Sora. Yang ketiga, pemberontakan Nambi. Yang keempat, pemberontakan Kuti. Yang kelima, pemberontakan Tanca. Yang keenam, pemberontakan Sadengketa. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat, wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya, Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor, yaitu lada, garam, dan lengkeng. Inilah raja-raja Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Majapahit. Yang pertama, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Yang kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Yang ketiga, meletusnya perang pada Grek. Yang keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Prasasti, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Wringin Pitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Bilulup, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden. Candi, Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Suku, Candi Ceto, Candi Wringin Brajang, Candi Serawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Itulah 5 kerajaan Hindu di Indonesia dan sejarah singkatnya. Sampai bertemu kembali di sejarah-sejarah berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.